Shalom. 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 Pak, Bapak kayaknya ada 2 handphone, yang satu harus dimatiin, di-mute karena Shalom, feedback. Pak. Sudah dengar suara saya? Kalau dengar Shalom boleh lambaikan tangannya. Shalom. Haleluya. Shalom. Dan senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saya yakin dalam nama Tuhan, kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Oh, jawab sini. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan luar biasa, dan hari ini adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Gereja kita GBI Jatinegara 56 bisa berulang tahun yang ke-29. Ini semua adalah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa, dan Tuhan akan terus memberkati kita. Kalau 29 tahun Tuhan sudah sertai kita dengan luar biasa, saya percaya ke depan Tuhan akan lebih luar biasa lagi memberkati, menyertai, dan memberikan kita jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kita mau beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, buat luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Baik. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya ambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Satu ayat saja akan menjadi berkat bagi kita semua, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah dan layak di hadapan Tuhan. Saudaraku terkasih yang di rumah atau dimanapun berada, yang sudah pegang Alkitabnya, mari sama-sama buka firman Tuhan ini, saudaraku terkasih. 1 Tesalonika pasalnya kelima, ayat yang ke-18. Yang nggak ada Alkitab, Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya. Terkasih ya. Saudaraku terkasih, kalau handphone suci juga tidak ada, saudara terkasih lihat di layar saja, saudara ya. Di layar sudah ditulis, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan kini kita mau baca sama-sama. Baik, saudaraku terkasih, walaupun saya tidak dengar suara saudara, tapi kita mau baca ayat ini sama-sama. Amin. Saudara, kita mau baca 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18 bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginin oleh Tuhan di dalam kita melalui Kristus. Berarti ketika Tuhan memesankan, menitipkan Kristus bagi kita, memberikan Kristus bagi kita, saudaraku terkasih, dan ketika Kristus ada dalam diri kita, maka dengar pesan Tuhan yang ingin sekali supaya selalu terlihat dari dalam hidup kita adalah, firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen sulit sekali untuk mengucap syukur, saudara. Banyak orang Kristen yang tahu ini, tapi sulit sekali untuk melakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan banyak alasan yang bisa dilakukan, yang bisa diutarakan sebagai tanda bahwa mereka memang sulit mengucap syukur. Saudaraku terkasih, terutama ketika mereka berbeban berat, ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya pergumulan yang begitu berat, maka ini seringkali dijadikan oleh orang Kristen menjadi alasan untuk tidak mengucap syukur. Tapi dengar baik, saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata hari ini buat kita, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah yang selalu ada dalam hidup kita, yang dipesankannya lewat Kristus dalam diri kita. Jadi kalau ada Kristus dalam diri kita, kalau ada Kristus dalam hidup kita, maka dengar, pesan ini harus terlihat dari hidup kita, yaitu apa? Menjadi pribadi yang mengucap syukur, saudara terkasih. Jadi hari ini kita harus menjadi pribadi yang apa? Mengucap syukur, saudara terkasih. Amin.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Pak, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, gimana kita mengucap syukur Pak Pendeta? Pak Pendeta nggak tahu saja penderitaan kita, apalagi sekarang ini, ya ampun, kerja susah, ada yang kerja gaji dipotong, bukan hanya kerja Pak Pendeta, kita dipecat juga. Pak Pendeta, ini bukan cuma dipecat, bukan cuma gaji dipotong, Pak Pendeta, kami juga kena sakit Pak Pendeta. Jadi bagaimana kita mau mengucap syukur? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi buat saudara, supaya saudara paham kenapa Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan sekedar perintah yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, tetapi saudaraku terkasih, sebuah kehidupan yang harus terlihat dari dalam hidup kita. Memang kalau saudara tidak paham kenapa saudara harus mengucap syukur, sulit bagi saudara untuk mengucap syukur. Dan hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi buat saudara, sekaligus saudara perhatikan baik-baik supaya saudara paham kenapa saudara harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan cuma kewajiban. Mengucap syukur itu bukan karena engkau disuruh lalu kau mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan hanya sekedar karena kau diberkati, kau punya uang banyak, kau punya berkat berlimpah, lalu kau mengucap syukur, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, hari ini firman Tuhan saya mau bagi buat saudara, ada 3 hal yang saudara harus paham tentang mengucap syukur, supaya engkau mampu dan bisa dengan rela hati mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama, mari perhatikan ayat tadi baik-baik. Ketika firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan firman Tuhan katakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal, berarti, saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik, berarti, saudara, mengucap syukur itu tidak dalam situasi-situasi tertentu, tapi mengucap syukur itu dalam semua situasi. Kalau bicara dalam semua situasi, saudara terkasih, berarti, saudaraku terkasih, mengucap syukur ini adalah gaya hidup kita yang sesungguhnya. Saya ulangin sekali lagi. Kalau firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, berarti dalam setiap waktumu kau harus mengucap syukur. Kalau mengucap syukur itu kita hidupi setiap waktu, berarti, saudara terkasih, kau harus mengerti bahwa mengucap syukur ini bukan sekedar menjalankan perintah Tuhan karena Tuhan menyuruhnya kepadamu, tapi mengucap syukur ini adalah gaya hidupmu sebagai orang Kristen, saudara terkasih. Saudara tahu gaya hidup? Gaya hidup itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari dengan sendirinya, saudaraku, sebagai tanda sebuah kehidupan normal yang sedang kita hidupi dalam hidup kita. Itu gaya hidup. Gaya hidup itu, saudara mau tahu gaya hidup saudara bagaimana? Apa yang kau lakukan setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebiasanya, bukan karena dibuat-buat, bukan karena saudaraku terkasih karena kau ingin menunjukkan sesuatu yang bagus bagi orang lain, tetapi mengucap syukur itu adalah yang seadanya keluar, seadanya kau lakukan karena itulah hidupmu, itu yang dimaksud dengan gaya hidup. Lalu firman Tuhan berkata, berarti saudaraku terkasih, mengucap syukur ini harus menjadi gaya hidup yang engkau lakukan dengan sendirinya dalam kehidupan. Mungkin saudara bertanya dalam hati, Pak Pendeta, boleh nggak kalau misalnya boleh nggak orang yang tidak mengucap syukur itu bisa hidup nggak? Kalau kita tidak mengucap syukur, bisa hidup nggak? Saya mau kasih tahu saudara, bisa. Tapi hidupnya jadi tidak normal, saudaraku terkasih. Coba. Yang dimaksud dengan kehidupan normal itu seperti begini, saudara terkasih. Perhatikan baik-baik. Misalnya orang bertanya, gaya hidup ya, gaya hidup yang normal, yang kita lakukan dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, mungkin saudara misalnya begini, saya kasih contoh. Pak, orang kalau berjalan itu pakai apa? Pakai kaki, betul ya? Itu yang normal namanya. Yang namanya normal itu kalau kita berjalan pakai kaki, itu normal. Nah pertanyaannya, saudaraku terkasih, mungkin saudara bertanya begini, Pak Pendeta, boleh bisa nggak orang berjalan tanpa kaki? Tidak dengan kaki, bisa nggak orang berjalan?
Saya mau kasih tahu buat saudara, orang bisa jalan pakai tangan. Tapi dengar baik, kalau orang berjalan pakai tangan, saudara kasih, ini adalah kehidupan yang tidak normal. Artinya kalau tidak normal berarti tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, saudaraku terkasih, berarti banyak hal yang terlewatkan dalam hidup kita. Contoh lain, saudara terkasih. Kalau kita makan, saudaraku terkasih, biasanya masukin makanannya lewat mulut. Betul ya? Itu namanya normal. Yang namanya normal itu makan, masukin makanan lewat mulut. Mungkin saudara bertanya begini, Pak Pendeta, orang bisa nggak masukin makanan tidak lewat mulut? Bisa. Orang kalau sakit, saudaraku terkasih, diimpus, masukin makanannya lewat darah, pembuluh darah. Nah, pertanyaannya, saudaraku terkasih, orang kalau makan lewat impus, itu normal nggak? Tidak normal. Berarti, saudaraku terkasih, gaya hidup yang normal itu adalah makan lewat mulut. Nah, kalau firman Tuhan berkata gaya hidup kita adalah orang Kristen adalah mengucap syukur, saudara mungkin bertanya dalam hati, Pak Pendeta, kalau orang Kristen bisa nggak tidak mengucap syukur? Bisa. Tapi dengar, saya kasih tahu saudara, itu orang Kristen yang tidak normal. Jadi kalau hari ini saudaraku terkasih kau tidak mengucap syukur dalam hidupmu, berarti kau tidak normal. Saudara terkasih. Coba lihat kiri kanan, yang ada kiri kanannya bilang, jangan tidak normal, saudaraku terkasih. Berarti saudaraku terkasih, mengucap syukur harus kita hidupi dalam hidup kita, tidak bisa tidak. Amin. Mengucap syukur harus jadi gaya hidup kita sehari-hari. Inilah baru namanya orang Kristen yang normal. Yang pertama, saudaraku terkasih, dengar baik. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dalam mengucap syukur? Yang pertama, firman Tuhan bilang, karena orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang menghidupi gaya hidup kekristenan yang sesungguhnya. Mengucap syukur bukan sekedar perintah, tapi gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi kalau sampai ada orang Kristen bersungut-sungut, memiliki masalah bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, berarti saudara belum menghidupi gaya hidup kekristenan yang sesungguhnya. Hari ini kita ulang tahun yang ke-29 dan ini luar biasa, saudaraku terkasih. Penyertaan Tuhan dahsyat, penyertaan Tuhan luar biasa. Tapi dengar baik, saudara terkasih, mengucap syukur ini bukan hanya karena Tuhan menyertai hidup kita, tapi karena inilah gaya hidup kita orang Kristen. Walaupun kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh keadaan yang hari-hari ini menakutkan banyak orang, tapi ini tidak boleh menghalangi kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah gaya hidup kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama, saudaraku terkasih. Yang kedua, mari kita lihat sekali lagi ayat tadi. Ayat tadi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata yang kedua, katanya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau yang pertama tadi segala hal itu berbicara tentang bahwa mengucap syukur itu adalah gaya hidup kita. Yang kedua, dengar baik saudaraku terkasih, mengucap syukur dalam segala hal itu berbicara tentang bahwa mengucap syukur itu tidak boleh diberhentikan oleh situasi apapun. Mengucap syukur itu tidak boleh diberhentikan oleh situasi apapun. Artinya apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun beban yang hari ini harus kau pikul dalam kehidupanmu, dengar baik, mengucap syukur tidak boleh hilang dari mulut saudara. Kau harus tetap mengucap syukur kepada Allah. Karena dia tetap baik bagimu dalam segala keadaan hidup. Saudara dengar, mengucap syukur menjadikan engkau menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Orang yang mampu mengucap syukur dalam keadaan yang berat dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu saudara, kau bukan hanya menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, tapi kau spesial di mata Tuhan. Saudara ingat kisah tentang Lewi, saudaraku terkasih. Kalau saudara ingat kisah tentang Lewi dalam kitab Matius, saudaraku terkasih, ceritanya begini. Nanti saudara bisa lihat Lukas pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-29 dalam kitab Lukas ditulis, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, saudara ingat ada seorang
pemungut cukai, saudaraku terkasih, bernama Lewi, saudara. Saudaraku terkasih, dalam firman Tuhan itu diceritakan, saudaraku terkasih, si Lewi ini adalah seorang pemungut cukai. Kita tahu, saudara terkasih, kalau sudah bicara tentang pemungut cukai, ini adalah bicara tentang orang yang memang kelihatannya diberkati, tapi dibenci oleh banyak orang. Kenapa, saudaraku terkasih? Karena indikasinya selalu bicara tentang memeras orang lain, memeras orang miskin. Jadi orang benci sekali dengan orang yang disebut dengan pemungut cukai itu terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, lalu saudaraku terkasih, tiba-tiba Yesus lewat di rumahnya, di tempatnya si Lewi, saudara terkasih, yang lagi kerja. Lalu Yesus berkata kepada Lewi, Lewi, ikutlah aku, saudara terkasih. Nah, yang menarik, saudaraku terkasih, mari kita lihat firman Tuhan. Coba kita lihat. Ini yang menarik, saya mau bagi buat saudara orang yang spesial, orang mengucap syukur itu adalah spesial di mata Tuhan. Saudara perhatikan Lukas 5 ayat yang ke-29. Boleh saudara lihat firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata begini, saudara terkasih. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-29. Lukas 5 ayat 29, firman Tuhan berkata, dan, saudaraku terkasih, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah orang besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan, saya mau jelaskan buat saudara apa yang menarik di ayat ini, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, waktu Lewi lagi kerja, saudara terkasih, Yesus datang, Yesus lewat dengan dekat dia, lalu dia berkata, Lewi, ikutlah aku. Lalu kalau saudara baca firman Tuhan dalam Lukas tadi, saudara terkasih, ketika Yesus berkata kepada Lewi seperti begitu, Lewi nggak basa-basi, saudara terkasih, dia berdiri, lalu langsung mengikut Yesus. Saudara tahu waktu dia pergi berdiri mengikut Yesus, dia sedang berbicara tentang dia meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan tempat di mana dia membuat dia senang selama hidupnya, meninggalkan tempat di mana dia membuat dia seperti yang diberkati dalam hidupnya, sepertinya mendapat sesuatu yang besar dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata dia tinggalkan semua itu, lalu dia ikut Yesus, saudara kasih. Dan yang menarik, saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata, dia bukan saja mengikut Yesus, tapi setelah sampai di rumahnya, dia tinggalkan semua hal yang lama. Firman Tuhan bilang dia buat ucapan syukur. Betul? Saudaraku, saya mau tanya buat saudara, biasanya orang kalau mengucap syukur itu buat ibadah ucapan syukur, buat acara ucapan syukur itu biasanya acara apa? Saya percaya saudara akan berkata, oh ya acara yang membuat sukacita lah Pak Pendeta. Contohnya, misalnya kalau kayak kita nih ulang tahun, buat ucapan syukur. Betul? Lalu kalau anak lulus kuliah, buat ucapan syukur. Lalu misalnya kalau anak masuk dalam perguruan tinggi negeri yang susah, orang-orang lain susah untuk masuk, lalu anak kita masuk, buat ucapan syukur. Anak jadi dokter, lulus dan mencapai cita-citanya, buat ucapan syukur. Coba saya mau tanya buat saudara, ada nggak orang, saudaraku terkasih, wah bangkrut, buat ucapan syukur? Saya pikir tidak ada, betul ya? Orang akan berkata begini, ah itu orang gila tuh, masa bangkrut ucapan syukur, betul? Atau tiba-tiba dia kena COVID, saudara terkasih, COVID-19, buat ucapan syukur. Kenapa buat ucapan syukur? Baru kena COVID-19, saudara. Orang akan berkata, ini orang gila nih, saudara terkasih, betul? Tapi saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan dalam Lukas tadi. Tentang Lewi tadi, saudara. Firman Tuhan berkata, Lewi tinggalkan sesuatu yang sepertinya memberkati dia selama ini. Lewi meninggalkan zona nyaman yang dia anggap aman selama ini. Lewi meninggalkan semua itu lalu masuk ke dalam tempat yang dia tidak tahu. Ini jalan yang diberkati, ini jalan yang membuat dia sukacita atau tidak nanti di depannya. Tapi yang pasti semua yang senang, yang tidak baik dia tinggalkan, dia masuk dalam zona yang benar. Dan firman Tuhan berkata dia mengucap syukur. Ini yang dahsyat. Saudaraku terkasih, lalu firman Tuhan bilang, karena melihat Lewi melakukan ucapan syukur, Yesus mampir di rumahnya. Banyak orang saudaraku terkasih komplain, kenapa Yesus mampir di rumah Lewi? Pemungut cukai, orang yang berdosa. Tapi karena Lewi adalah orang yang hidup dalam ucapan syukur, berani menghidupi ucapan syukur, sekalipun dia harus meninggalkan sesuatu yang dia anggap baik, dia anggap benar, dia anggap menguntungkan selama ini dalam hidupnya, dia masuk ke zona kebenaran yang sebenarnya. Sekalipun mungkin dalam penderitaan,
tapi dia mengucap syukur. Ini yang membuat Yesus mampir di rumahnya. Saudaraku, mau Yesus mampir di rumahmu? Kau mau Yesus mampir di usahamu, saudara? Kau mau Yesus mampir di tempat-tempat apa yang kau kerjakan dalam hidupmu? Kau mau diberkati karena Yesus mampir dalam kehidupanmu? Saudara dengar yang kedua, engkau harus berani menjadi pribadi yang mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Kalau kau paham ini baik-baik, saudara terkasih, tidak ada yang bisa menghalangi mulutmu untuk mengucap syukur, sekalipun bebanmu berat, sekalipun persoalanmu banyak. Yang kedua, mengucap syukur itu tadi firman Tuhan berkata tidak boleh dibatasi oleh situasi apapun. Jadi apapun keadaan kita hari ini, kau harus mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang. Amin. Karena kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya mujizat terjadi. Amin, saudara ya. Kalau pendeta kalau sudah bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara kasih. Amin. Yang tadi sudah mulai buta, sudah mulai menutup mata dan menundukkan kepala, saudara-saudara. Apalagi yang duduk di sofa yang nyaman, dekat bantal, saudara kasih dengar angin sepoi-sepoi kena AC, biasanya langsung, wah nikmatnya, indahnya hari ini. Tapi begitu pendeta bilang terakhir, saudara kasih langsung dicelikkan matanya, saudara. Betul ya? Jadi poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Dia tidak pulang dengan tangan hampa, bawa 1 poin. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara dengar firman Tuhan berkata, kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus hidup dalam ucapan syukur? Yang pertama tadi karena mengucap syukur adalah gaya hidup kita, orang Kristen. Yang kedua, karena mengucap syukur itu tidak boleh dibatasi oleh situasi apapun. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini bicara tentang apa, saudara kasih? Ketika firman Tuhan berkata, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, maka mengucap syukur ini bicara tentang apa? Mengucap syukur berarti sama artinya dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Saudara mau hidup dalam kehendak Tuhan? Saudara mau hidup dalam apa yang dibicarakan dan diinginkan Tuhan dalam hidupmu, saudara kasih dengar. Nggak usah pengen yang dahsyat-dahsyat, yang wah luar biasa dahsyat gitu. Enggak, yang paling sederhana saja. Kalau kau mau tahu, kalau kau mau menghidupi Kristus dan kehendak Tuhan dalam hidupmu, sederhana saja. Caranya bagaimana? Mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, firman Tuhan bilang, dia sedang menghidupi kehendak Allah dalam hidupnya. Dan saudara lihat baik-baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik, saudara kasih. Semua orang yang menghidupi kehendak Allah dalam hidupnya, selalu melihat mujizat yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Semua orang yang hidup dalam kehendak Allah selalu melihat mujizat yang besar yang dikerjakan Allah dalam keajaiban, kedahsyatan, dan mujizat yang hebat. Saudara perhatikan Yesus waktu mau memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara kasih. Firman Tuhan catat bagus-bagus, firman Tuhan catat jelas-jelas. Yesus mengangkat roti dan ikan, lalu dia mengucap syukur. Waktu dia mengucap syukur, ini bicara tentang dia melakukan kehendak Bapa. Dan waktu kehendak Bapa dilakukan, firman Tuhan berkata, 5.000 orang makan sampai kenyang, dan sisa 12 bakul. Saudara perhatikan, saudaraku terkasih, bukan itu saja, ada banyak ayat lain, saudara kasih, ketika mereka melakukan kehendak Bapa, sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan nyata dikerjakan. Saudaraku terkasih, saudara ingat kisah tentang Elia waktu mau menyembelih nabi-nabi palsu, saudara terkasih. Nabi-nabi Baal zaman itu, saudara. Saudara dengar firman Tuhan baik-baik. Yuk kita baca saja firman Tuhan. Saudara buka 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-36. 1 Raja-Raja 18, saudaraku terkasih, ayat yang ke-36. Saudara buka 1 Raja-Raja 18,
ayat yang ke-36. Nih, saya baca buat saudara, supaya saudara mau menghidupi kehendak Allah, menghidupi apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidupmu, dan kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku terkasih, 1 Raja-Raja 18 ayat 36, firman Tuhan berkata begini, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Allah, katanya, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa apa katanya, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa apa katanya, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Saudara, kalau saudara tahu cerita itu, saudara kasih, waktu mau bakar itu korban, saudara kasih, itu air sudah dituangkan, bahkan dibuat parit di sekeliling dan korban itu, diisi juga air dengan penuh, itu korban juga disiram-siram, saudara kasih. Dan rasa-rasanya tidak mungkin api bisa membakar ini korban. Kenapa? Saudaraku terkasih, karena sudah disiram dengan air dengan begitu basahnya. Tapi dengar firman Tuhan, catat, ketika Elia berkata, aku melakukan ini supaya orang tahu bahwa ini adalah kehendak-Mu, saudaraku terkasih, dengar firman Tuhan, catat, api turun dari surga dan melahap habis itu korban. Saudara perhatikan, kalau kau hidup dalam kehendak Allah, kau akan melihat banyak mujizat yang hebat, mujizat yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Tidak usah tunggu yang sesuatu yang besar. Gampang. Orang yang melakukan kehendak Bapa, salah satu cirinya adalah hidupnya mengucap syukur. Jadi kalau hari-hari ini saudaraku terkasih, kau pengen melihat sesuatu yang hebat terjadi dalam hidupmu, tapi kau sulit sekali mengucap syukur, itu kebohong namanya. Orang yang mau melihat kehendak Allah yang dahsyat, mengucap syukur dalam hidup. Waktu kau punya beban berat, lalu kau mengucap syukur, itu artinya kau sedang mengizinkan kehendak Bapa terjadi dalam hidup. Asal kau tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Allah yang diinginkan Allah dalam hidupmu, maka lihat Tuhan yang turun tangan dan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Amin. Saya satu kali, ini terakhir, saudara kasih, waktunya sudah habis sebelum Pak Gembala WA saya, saudaraku sempat, kasih saya waktu sedikit saja, saudara kasih cerita, ini luar biasa, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, satu kali saya khotbah, saudaraku terkasih, di sebuah perusahaan. Lalu pas ibadah seperti begitu, tiba-tiba ada yang mau kesaksian, dan diizinkan kesaksian. Waktu kalau ibadah perusahaan itu kan sebentar, saudaraku terkasih, cuma 1 jam saja, saudara. Tapi waktu dia kesaksian, waktu diizinkan, dalam hati saya, saya mau dengar apa kesaksiannya, saudara kasih ya. Walaupun saya tahu itu akan memotong jam khotbahnya saya, saudara kasih itu. Saudara bisa bayangkan ibadah cuma 1 jam, saudara kasih puji-pujian 30 menit. Kalau dia kesaksian 20 menit, berarti saya harus khotbah 5 menit. Saya mau ngomong apa 5 menit, saudara kasih, betul ya? Pendeta yang sering berkhotbah dengan pendeta yang baru mulai berkhotbah itu beda, saudara kasih. Sudah tahu bedanya apa? Kalau pendeta yang baru-baru berkhotbah, dia susah memulai khotbahnya. Tapi kalau pendeta yang sudah sering berkhotbah, dia susah mengakhiri khotbahnya. Ya? Jadi saudara bisa bayangin kalau sudah saya dikasih waktu cuma 5 menit, saudara kasih, wah ini masalah buat saya, saudara ya. Tapi tidak apa-apa, karena dia sudah maju ke depan, saya mau dengar kesaksian. Dan ternyata kesaksiannya sangat memberkati luar biasa. Saudaraku terkasih, si bapak ini punya mertua, saudara. Mertuanya itu ternyata ada sakit di kakinya, saudara terkasih. Karena mereka berpikir cuma sakit kaki, saudara kasih, jadi mereka tidak terlalu perhatikan, udah cuma sakit kaki ini doang, saudara. Tapi ternyata satu kali itu sakit sudah terkasih tidak tertahankan lagi, sampai akhirnya mereka putuskan untuk bawa ini mertuanya ke dokter, saudara kasih. Dan sampai di dokter mereka kaget sekali. Kenapa, saudara kasih? Ternyata sakit yang dialami oleh mertua itu bukan sakit biasa. Rupanya sakit kanker kulit yang begitu ganas dan viral. Artinya apa? Dia bukan hanya ganas, tapi ini sakit, saudara kasih, kanker gampang menyebar dan cepat penyebarannya, saudara kasih. Dan waktu mereka tahu itu mereka kaget, dan waktu mereka tanya sama dokter, lalu apa yang harus kami lakukan? Dokter kasih 2 opsi, saudara kasih, 2 solusi. Solusi pertama adalah, saudara kasih, dokter bilang, kita tambal itu. Jadi,
Kaki itu kanker, saudara kasih, di bawah kulit itu sudah berlubang sebesar ini, saudara. Di bawah kulitnya berlubang, ada lubang, dagingnya habis dimakan sama kanker itu. Nah, solusi pertama dokter bilang, itu lubang kita tutup pakai daging. Nanti dagingnya diambil dari pinggul atau dari paha, dokter bilang. Lalu ditutup itu daging, tapi dokter berkata, ini solusi sebetulnya cuma solusi sementara saja. Karena nanti kanker itu akan makan lagi itu daging. Jadi saudaraku terkasih, saya pikir ini bukan solusi yang tepat, betul ya? Saudara bisa bayangkan kalau misalnya ditambal, dimakan lagi, ditambal, dimakan lagi. Itu daging pinggul sama paha bisa habis. Betul ya? Saudara untuk nambal-nambal itu doang. Betul toh? Saudaraku terkasih, jadi ini bukan solusi yang pas. Lalu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka tanya, dok, solusi kedua apa? Solusi kedua dokter bilang mungkin lebih tepat. Apa itu dok? Solusinya adalah diamputasi. Wow, mereka kaget. Dokter bilang ini solusi paling tepat, tapi ternyata solusi paling menakutkan karena harus dipotong kakinya supaya dia tidak menyebar, kata dokter. Lalu mereka bilang, aduh dok, itu dua solusi kok rasa-rasanya berat ya dua-duanya. Lalu dokter bilang, oke gini saja, saya kasih waktu 6 bulan. Kalian putuskan apa yang harus kita lakukan. Kalau lewat dari itu, kami tidak tanggung jawab lagi. Karena ini bisa sangat berbahaya. Akhirnya saudara kasih mereka pulang, saudara kasih, ke rumah sambil berpikir apa yang harus dilakukan, saudara kasih, dan keluarga semua berembuk. Lalu ini si bapak bilang sama mamanya. Kebetulan ini si bapak ada bapak rohaninya, saudara kasih ya. Bapak rohaninya itu sering kasih ayat, saudara kasih kepada dia. Lalu bapak rohaninya juga titipkan ayat buat mamanya, dan ayat itu dikasih ke mamanya. Lalu dia berkata, mama harus perkatakan, mengucap syukur dan perkatakan firman. Perkatakan bukan karena cuma pengen memperkatakan, tapi karena percaya kalau firman itu berkuasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya saudara kasih ini si mamanya yang biasanya ya biasa-biasa saja, tidak terlalu greget dalam firman Tuhan, tapi karena keadaan seperti begitu dan anaknya berkata begitu, lalu dia mengucap syukur, perkatakan firman, mengucap syukur, perkatakan, pokoknya dia percaya Allah dahsyat, Allah luar biasa, dan bersyukur apa yang dia alami hari-hari itu. Saudaraku terkasih sampai 6 bulan, dan waktunya mereka harus ke dokter untuk cek kembali. Mereka juga sudah siapkan keputusan mereka waktu itu adalah amputasi, saudara kasih ya. Lalu saudara kasih mereka sudah siapkan semua, tinggal tunggu cek dokter apa katanya, lalu dilakukan tindakan, saudara kasih. Tetapi saudaraku terkasih, saudara tahu malam sebelum mereka pergi ke dokter, saudara kasih, malamnya, saudara kasih, itu si ibu, saudara kasih, mimpi, saudara kasih. Dia lagi tidur, dalam mimpinya, saudaraku terkasih, dia lagi duduk di depan rumahnya, lagi duduk-duduk santai, dan lagi santai seperti begitu, tiba-tiba ada seorang anak muda lewat, saudara. Anak muda ini, kata ibu itu, panjang rambut, saudara kasih. Lalu begitu dekat dengan ibu itu, dia sapa ibu itu, dia berkata, Bu, ibu lagi sakit ya? Waktu dia bilang begitu, si ibu ini kaget, saudara kasih. Dari mana dia tahu saya sakit? Lalu dia bilang, oh iya, memang kaki saya lagi sakit. Oh iya, saya tahu. Ibu besok mau ke dokter ya, mau diambil tindakan. Lalu si ibu ini bilang, kok dia tahu besok saya mau ke dokter? Dia bilang, iya betul, saya mau ke dokter sama anak-anak saya. Lalu si anak muda ini berkata, Bu, tenang. Hari ini ibu sudah tidak sakit lagi. Sakitnya ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mari sini pegang tangan saya. Kita berdiri dan berjalan. Waktu si ibu mau pegang tangan itu anak muda, saudara kasih, ibu itu kaget lalu terbangun, saudara kasih. Dia terbangun karena dia kaget, saudara kasih, dia turun dari tempat tidurnya, saudara. Waktu dia turun dari tempat tidurnya, dia injak itu lantai, kok kakinya nggak sakit, saudara. Waktu kakinya nggak sakit, dia malah ketakutan, saudara kasih. Dalam hatinya, wah ini sudah lewat waktunya, jangan-jangan sudah mati rasa ini kaki. Wah, dia semakin takut. Dia telepon anak-anaknya, dia telepon itu bapak yang kesaksian, menantunya. Lalu dia berkata, Ma, ini sudah malam, sudah subuh. Besoklah kita pagi langsung pergi ke dokter. Pokoknya mami tidur saja. Saudaraku terkasih, karena memang betul lagi malam, saudara kasih, akhirnya dia tidur lagi, saudara ya. Pagi-pagi anaknya buru-buru datang, bawa itu ibu ke dokter. Sampai di dokter siap-siap mau untuk amputasi, saudara ya. Dan biasanya di mana-mana sebelum melakukan tindakan, cek ulang sekali lagi. Pas lagi cek ulang sekali lagi, itu dokter kaget, saudara. Kenapa? Karena lubang, saudara kasih, yang dalam kakinya itu dokter bilang 95% sudah ditutup oleh daging yang baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara dengar, kalau kau berani mengucap syukur dalam hidupmu, saudara kasih,
itu artinya kau sedang melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kau sedang melakukan kehendak Bapa, dengar baik, sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Untuk itu mari hari ini kita mengucap syukur, saudaraku terkasih. Jadikan ucapan syukur jadi gaya hidupmu. Jangan biarkan situasi apapun membuat engkau tidak mengucap syukur. Kau harus tetap mengucap syukur apapun keadaannya. Yang ketiga, kita mengucap syukur sebagai tanda kita melakukan kehendak Bapa dan siap mendapat sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Dan saya percaya jemaat Jatinegara 56, Tuhan berkati dengan luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku terkasih, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mengucap syukur dan kita berdoa. Dan biar anugerah Allah mengalir dalam hidup kita. Mari satukan hatimu, kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Yesus, Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu luar biasa memberkati kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap hidup dalam ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, terus kuatkan kami Bapa, terus berikan kami kemampuan, supaya dalam situasi apapun kami terus berjalan dalam ucapan syukur. Masalah boleh ada, persoalan boleh banyak, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang hebat, ada tangan Tuhan yang luar biasa, yang akan terus memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat-jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi mereka Tuhan, memberkati mereka. Kalau hari ini mereka sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka. Kuasa darah Yesus memulihkan mereka. Kalau mereka punya masalah ekonomi, biar Tuhan berkati dengan luar biasa. Apa yang diperbuat oleh tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kalau mereka punya masalah keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu, Tuhan berkati keluarga mereka, biar anugerah-Mu mengalir, berkat-Mu melimpah, dan anugerah Tuhan bertambah-tambah. Hamba berdoa secara khusus buat GBI Jatinegara Timur 56, yang hari ini berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat, terima kasih buat karya-Mu yang hebat. Hamba berdoa terus Tuhan urapi rumah-Mu ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, memenangkan jiwa, dan mendewasakan jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa buat hamba-Mu, gembala sidang yang menjadi gembala sidang, seluruh pengerja, seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan urapi mereka dengan roh-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Mari kita yang percaya bersama berkata, Amin.